Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Fitri di pertemuan ketiga hari ini. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas materi pendekatan pendapatan nasional. Kalau di pertemuan kedua kemarin kita menghitung pendapatan nasional menggunakan konsep, nah kali ini kita memakai pendekatan atau metode. Pendekatan pendapatan nasional itu dihitung boleh memakai pendekatan produksi, pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, yang pertama yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa. Rumusnya GNP atau NI. Kenapa Ibu buat NI di sini? Karena di dalam buku paket yang lain ada yang menuliskan NI. NI itu artinya national income. Sama saja artinya, yaitu pendapatan nasional. Sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah dan seterusnya, yaitu PN kali QN, ya. Di mana P itu adalah price atau harga, Q quantity atau jumlah barang. Jadi P1 harga barang 1 dikali harga jumlah barang 1 ditambah harga barang kedua dikali kuantitas atau jumlah barang yang kedua dan seterusnya sampai QN. Atau pendekatan produksi ini dihitung menggunakan rumus yang kedua, yaitu E ditambah A ditambah I ditambah N ditambah J, ya. Di mana E itu adalah ekstraktif, yaitu sektor pertambangan. Yang kedua adalah agraris atau pertanian. Yang ketiga I untuk industri, N niaga atau perdagangan, J jasa, ya. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Nah, pengertiannya itu sama, yaitu menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Ini ada kata pemilik faktor produksi dalam satu tahun. Nah, pemilik faktor produksi itu ada 4. Di sini rumusnya, Pak Ibu tuliskan rumusnya adalah INP atau NI, W ditambah R ditambah I ditambah P. Ya, di mana W itu adalah wage atau upah, gaji, ya, atau salary. R artinya rent atau sewa tanah, sewa gedung, sewa atau sewa apa saja, ya. Yang I adalah interest atau bunga modal. P profit, laba atau keuntungan. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran ini menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelakunya apa saja? Kita lihat rumus. C ditambah G ditambah I X ditambah dikurang dengan N. GNP atau NI sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X min N, di mana C itu adalah konsumsi masyarakat, dalam bahasa Inggris consumption, ya. G pengeluaran pemerintah atau government, I investasi atau investment, X ekspor atau ekspor, M impor atau import. Ini untuk penjelasan pendekatan atau metode pendapatan nasional. Nah, di sini Ibu memberikan kalian contoh soal 1, ya. Jika diketahui data sebagai berikut: pendapatan gaji 5 juta, keuntungan 750.000 dan seterusnya sampai ke impor 3 juta rupiah. Pertanyaannya adalah hitunglah pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Nah, kita buat. Ini pertanyaannya ada 2, ya, pengeluaran dan pendapatan. Jadi kita jawab dulu, ya, pendekatan pengeluaran. Sebelum kita menjawab soal seperti ini, ya, kita buat dulu simbolnya, diketahuinya. Pendapatan gaji, simbolnya itu adalah gaji itu adalah wage, ya. Jadi kita buat simbol W. Keuntungan, laba atau profit, P simbolnya. Bunga modal, I interest. Pengeluaran konsumsi yaitu C. Sewa tanah, R. Investasi, I. Pengeluaran pemerintah itu G. Ekspor, X. Impor, M. Nah, kalau sudah dibuat simbol seperti ini akan memudahkan kalian untuk menghitung metode atau pendekatan mana yang harus kita dahulukan, ya. Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran. Kita buat dulu diketahuinya. C konsumsi sebesar 10 juta rupiah, G government 15 juta rupiah, I investasi 7 juta rupiah, X ekspor 8 juta rupiah,
M impor 3 juta rupiah. Ditanya GNP. Nah, ini untuk GNP ini ya boleh pakai NI tergantung dalam soalnya ya. Kalau di soalnya itu dia memakai simbol GNP dalam kurung GNP, artinya di dalam rumus kamu harus pakai GNP juga. Sedangkan kalau di dalam soalnya dia membuat NI, ya kita ganti dengan NI ya, disesuaikan. Jadi kita ditulis di sini ditanya GNP pendekatan atau metode pengeluaran. Kita jawab GNP sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X min M. GNP C-nya tadi 10 juta, konsumsi rumah tangganya 10 juta, kita tambah dengan 15 juta untuk government, ditambah 7 juta rupiah untuk investasi. Lalu di dalam tanda kurung ini X min M, ekspor dikurang impor ya. Jadi 10 juta ditambah 15 juta ditambah 7 juta hasilnya 32 juta. Yang di dalam kurung tadi X min M 8 juta rupiah dikurang 5 juta hasilnya 3 juta ya. Oh salah ini 5 juta ya. Benar. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 37 juta rupiah. Nah, di sini Ibu buat pertanyaan dua ya, itu pendekatan pendapatan. Untuk metode pendapatan atau pendekatan pendapatan silakan kalian kerjakan, kan rumusnya sudah Ibu kasihkan, tinggal kalian buat simbolnya ya, masukkan ke dalam rumusnya ya. Untuk pertemuan kita ketiga ini Ibu cukupkan sampai sini. Kita akan lanjut ke pertemuan yang 4, yaitu menghitung pendapatan per kapita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.